Oke, ya kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau bahas ini ya, bagaimana kita diselamatkan. Nah, artikel ini nanti akan menjawab mengapa sih kita perlu baca tentang patristik ya, Bapak Gereja, berdoa misalnya, melihat Kristus, oke, dan melihat terang tadi ya. Kenapa? Nah, ini ada kaitannya dengan keselamatan kita. Nah, ini satu artikel yang baik ya. Pertama, apakah kamu diselamatkan? Nah, Nicholas Kapasilas kan mengatakan gini, Kristus yang memberi kita kekuatan untuk berjalan, dan dia sendiri adalah jalan. Dia adalah penginapan tempat kita bermalam, sekaligus tujuan akhir kita. Nah, ingat, nanti waktu kalian misalnya mengerjakan sains tadi itu, kamu berikan kamu sendiri misalnya, the great knowledge tadi, pengetahuan yang agung tadi. Ya, nah ini menjadi satu tanda seperti kata Saint Simon, kita melihat Kristus. Karena dari apa yang kamu baca, ya, kamu dapat knowledge-nya itu. Nah, ini memang kita harus berlatih begitu ya. Nah, misalnya kayak Nicholas Kapasilas mengatakan Kristus lah menjadi tujuan akhir kita. Ini harus selalu diingat. Nah, bagi saya baca ini ya, dari seluruh Injil yang begitu banyak ini, ringkasannya sebetulnya ini. Kristus yang memberi kita jalan, dia sendiri ada jalan, dialah tempat penginapan, dan dia tujuan akhir kita. Ini dari ringkasan dari seluruh kitab suci ini. Jadi, ya, kenapa seorang Nicholas Kapasilas bisa seperti itu? Ya karena dia terus berlatih untuk melihat Allah itu. Ya, sehingga apa yang dia lihat itu cerita. Bisa kayak tadi saya melihat foto saya bisa cerita tentang yang di foto itu. Oh, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, waktu saya melihat Kristus, saya bisa cerita, oh Kristus itulah tujuan akhir hidup saya dan sebagainya. Ya. Nah, waktu kamu ngerjakan tugasnya itu nanti seperti ini. Oke. Coba baca Hizkia 2 kali. 2 kali dalam hidup saya, sekali di dalam bus dan sekali di dalam gerbong kereta api, saya pernah ditanya oleh orang asing, apakah Anda sudah diselamatkan? Bagaimana seharusnya kita menjawab pertanyaan ini? Bagi saya sendiri, saya ragu-ragu untuk menjawab dengan tegas. Ya, saya sudah diselamatkan. Jawaban seperti itu menunjukkan bahwa keselamatan saya sudah ada di sini dan sekarang, sebuah fakta yang telah tercapai, sebuah aktualitas yang sepenuhnya disadari dan diselesaikan. Namun, bagaimana saya dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan saya lakukan selama sisa hidup saya? Terlepas dari tuntunan Tuhan atas saya masih memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak kepadanya dan juga ya. Rasul Paulus khawatir bahwa setelah pada orang lain, ia sendiri akan ditolak atau didiskualifikasi oleh Allah. Ya, dalam 1 Korintus 9:27 ya. Terus? Kan kita harus menunjukkan kewaspadaan yang sama. Peringatan yang dikeluarkan oleh Solon, si penyembah berhala, juga berlaku dalam konteks tertentu. Janganlah kamu menyebut seseorang berbahagia sebelum ia mati. Orang yang bertahan sampai akhirlah yang akan diselamatkan. Ya, dalam Matius 10 ayat 22. Jadi ada satu pertanyaan nih, ya. Apakah kamu sudah diselamatkan? Kamu harus jawabnya apa ini? Hah? Kamu sudah diselamatkan? Hah? Sudah? Sudah atau belum? Hah? Tapi benar nggak? Kok kamu masih bisa mengatakan tidak? Artinya kamu masih bisa berdosa, masih melanggar. Hah? Sudah yakin? Ya. Bahkan Rasul Paulus ya khawatir dia bisa sendiri ditolak atau didiskualifikasi oleh Allah.
Ya, bahkan dia mengatakan ayat yang mengatakan Matius 10:22, orang yang bertahan sampai akhirlah yang akan diselamatkan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nih, apakah Anda sudah diselamatkan? Ya, saya sudah diselamatkan. Tetapi itu nggak cukup. Ada komanya ini. Oke? Nah, kita baca komanya ini apa? Ya, saya sudah diselamatkan. Tapi ada komanya lagi. Ya, coba baca, Jessica. Saya diselamatkan oleh kasihan dan anugerah Allah. Maka alih-alih menjawab dan diselamatkan, saya lebih memilih menggunakan kata saya yang sebelum diselamatkan. Saya percaya bahwa oleh kasihan dan anugerah Allah saya diselamatkan. Nah, jadi jawabannya apa? Apakah Anda sudah diselamatkan? Jawaban yang tepat apa? Kamu lebih baik mengatakan, sekarang saya terus-menerus diselamatkan. Jadi, apakah kamu sudah diselamatkan? Ini bukannya bicara sudah masa lampau. Tetapi, saya sekarang sedang diselamatkan oleh belas kasihan Allah. Jadi keselamatan itu is going on. Kata Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatan. Jadi keselamatan itu juga bersifat progresif. Ya, baca lagi. Benar keselamatan Yesus Kristus, kemenangannya atas maut dan dosa melalui salib dan kebangkitannya sungguh lengkap dan pasti. Kesucian telah dimatikan dari antara orang mati tidak akan mati lagi. Maut berkuasa lagi atas dia, Roma 6:9. Namun meskipun kemenangan itu sudah pasti merupakan yang sempurna, partisipasi pribadi saya dalam kemenangan itu masih jauh dari sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukannya aku telah memperolehnya atau telah mencapai tujuannya, tetapi aku berusaha untuk menjadikannya begitu. Penyatuan di dalam Kristus belum sempurna, bukan karena kekurangan atau kelemahan di pihaknya, tetapi karena di pihakku, aku masih memiliki keadaan untuk memilih kemampuan untuk menolak dan juga untuk tahu. Seperti yang dikatakan oleh Sinan Paulus aku dari Mesir, ya atau apa tahun 356. Harapkanlah pencobaan sampai langsung yang terakhir, dan dengan pencobaan selalu ada kemungkinan untuk jatuh. Oleh karena itu, harapanku adalah pada Kristus, bukan pada diriku sendiri, dan aku yakin bahwa Kristus itu setia dan benar. Tetapi bisakah saya merasakan keyakinan yang sama pada kesetiaan dan stabilitas? Saya sadar akan kelemahan saya sebagai manusia, dan berada di antara pengharapan dan ketakutan sampai ke gerbang Tuhan. Oke. Jadi apakah kita sudah diselamatkan? Ya kita percaya bahwa Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati tidak akan mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, Kristusnya. Tetapi tindakan keselamatan dari Kristus itu yang sudah mati dan menang atas dosa, ini terus-menerus diberikan kepada kita. Sehingga kita lebih tepat memilih menggunakan apa? Sekarang saya terus-menerus diselamatkan. Ya. Karena apa? Karena selalu ada kemungkinan kita jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya kita bisa, tadi Saint Theophan mengatakan, kita kayak jadi pembunuh Tuhan. Ya, kita bisa murtad, kita bisa menolak percaya kepada Kristus lagi, atau kita tidak taat, kita tidak setia. Nah, selalu ada kemungkinan itu. Nah, oleh sebab itu, waktu kamu mengatakan, saya sekarang sedang diselamatkan, itu membuat kita sadar bahwa ya kita tetap ada di antara pengharapan, tapi juga ada ketakutan. Ya kan? Ada ketakutan gitu. Nah, makanya tadi di sini dikatakan, Rasul Paulus, aku khawatir setelah berkhotbah, jangan-jangan aku sendiri yang akan ditolak atau didiskualifikasi. Ya, atau janganlah kamu menyebut kamu berbahagia sebelum kamu mati gitu.
Jadi pertandingan keselamatan kita itu dikerjakan sampai kita mati. Jadi apakah kamu sudah diselamatkan? Ya, saya sekarang sedang diselamatkan. Saya sedang diselamatkan. Loh, kok sedang? Sudah atau belum? Sudah dan sedang diselamatkan. Sedang diselamatkan ya berarti sedang berlangsung, sedang dikerjakan. Ya. Oke. Coba baca lagi. Manner. Keselamatan sebagai sebuah proses. Baca yang keras. Keselamatan sebagai sebuah proses kelanjutan. Maka menurut perspektif soteriologis gereja Ortodoks, keselamatan jika dilihat dari sudut pandang subjek manusia yang diterimanya, bukanlah sebuah peristiwa tunggal di masa lalu orang tersebut, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Mengutip Martin Luther, bukan berarti kamu beneran menganggap keselamatan sebagai proses. Hidup ini bukanlah kesalehan, tetapi proses untuk menjadi saleh. Bukan kesehatan, tetapi menjadi sehat. Bukan menjadi ada, tetapi menjadi. Iya. Oke. So, keselamatan itu apa? Satu proses yang terus berkelanjutan sampai kita mati. Ya. Atau ibaratnya ini seperti saya sedang dalam sebuah perjalanan. Tapi perjalanan itu belum mencapai akhir. Ya. Nah, Nicholas Kabasilas itu mengatakan begini, dia bukan hanya tujuan akhir saya, tetapi juga penginapan tempat saya beristirahat setiap malam. Ngerti nggak maksudnya kalimat ini? Kristus bukan hanya tujuan akhir saya, tapi juga apa? Penginapan di mana saya beristirahat setiap malam. Berarti keselamatan ya setiap hari gitu loh dikerjakan. Sampai tujuan akhirnya finish gitu loh. Yaitu bertemu dengan Kristus atau dengan Allah. Right? Nah, tujuan akhir iya, keselamatan. Tapi setiap malam saya perlu beristirahat di dalam Dia. Gitu. Ya. Nah, Kristus adalah orang yang menanti saya di akhir perjalanan. Tapi Dia juga adalah apa? Pendamping yang tak terpisahkan yang berjalan di sisi saya setiap langkah dalam ziarah saya. Oke? Kita baca lagi. Namun demikian karena perjalanan masih berlanjut, saya tidak dapat berbicara seolah-olah keberhasilannya sudah pasti dan aman. Dan karena alasan itu sebagai seorang Kristen Ortodoks, saya lebih suka menjawab bukan saya sudah diselamatkan, tapi saya sedang diselamatkan. Mengenai proses keselamatan yang sedang berlangsung ini, perjalanan yang menuju kita ini, ada 3 pertanyaan utama yang harus ditanyakan. Pertama, titik awal, dari apa saya diselamatkan? Kedua, sarana atau jalan. Melalui apa atau lebih tepatnya melalui siapa saya diselamatkan? Bagaimana keselamatan saya terjadi? Ketiga, tujuan atau akhir dari perjalanan ini, untuk apa saya diselamatkan? Oke, jadi 3 pertanyaan penting ya. Kita berbicara tentang keselamatan. Saya sekarang sedang diselamatkan. Apakah keselamatan itu sudah ada? Sudah ada. Tetapi kamunya bagaimana? Kamunya sedang berproses. Ya kan? Gitu. Artinya masih koma. Kalau sudah diselamatkan itu kan titik. Selesai kan? Sudah kan? Tapi keselamatan kita itu apa? Bukan titik. Tapi sedang proses. Seperti perjalanan tadi. Ya. Makanya ada 3 pertanyaan. Dari hal apa saya diselamatkan? Sarana atau jalan apa saya diselamatkan? Atau bagaimana saya diselamatkan? Yang ketiga, tujuan akhirnya apa? Untuk apa saya diselamatkan? Nah itu. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan pertama ya. Dari apa saya diselamatkan? Baca Rem. Dari apa saya diselamatkan? Pertama-tama, dari apa saya diselamatkan? Bagaimana tradisi ortodoks memahami kondisi kita yang telah jatuh dengan dosa? Berdosa, pertama dan terutama. Berarti meleset dari sasaran. Arti utama dari kata Yunani adalah hamartia, adalah kegagalan
atau lebih khusus lagi kegagalan untuk mencapai sasaran, tersesat atau pada akhirnya kegagalan untuk mencapai tujuan untuk mana seseorang diciptakan. Mengikuti analogi sebuah perjalanan, kita dapat mengatakan bahwa dosa adalah kehilangan arah. Menyebut dari jalan yang benar, itu adalah setiap penyimpangan dari jalan kebenaran. Ini berarti tidak hanya tidak mematuhi aturan, tetapi juga dan lebih dalam lagi apa yang disebut oleh para bapak gereja Yunani sebagai pengembaraan, kesalahan, ilusi, sebuah istilah kunci dalam teologi pertapaan atau asketis ortodoks. Oke. Jadi dari apa saya diselamatkan? Jawabannya apa, Raymond? Dari apa kamu diselamatkan? Iya, apa itu? Dari dosa. Ya. Jadi kamu harus dapat knowledge-nya gitu. Sehingga kamu renungkan atau kamu tuliskan, dari apa saya diselamatkan? Dari dosa saya. Nah, dosa itu apa? Hah? Dosa itu apa tadi? Arti katanya kan gagal ya, atau meleset, kayak kamu mana, tapi nggak capai, nggak tepat sasaran, melenceng gitu, ya kan? Nah, dalam konteks saya diselamatkan dari dosa itu artinya apa? Apa? Iya, jadi kalau diselamatkan dari dosa artinya apa? Kamu diarahkan kembali kepada tujuan awal diciptakan. Jadi, ya. Nah, itu yang pertama. Pertama-tama, dari apa saya diselamatkan? Dari dosa. Artinya apa? Artinya apa? Saya diselamatkan dari dosa, artinya apa? Iya. Jadi kamu nanti kalau baca gini, quick knowledge-nya apa? Quick knowledge. Knowledge-nya apa? Paragraf ini. Oh, saya diselamatkan dari dosa. Artinya apa? Saya dikembalikan lagi pada jalur yang benar supaya mencapai sasaran. Atau ini, ya kan? Saya apa? Saya dibalikin lagi supaya mencapai tujuan di mana saya diciptakan. Oke? Paham? Ya. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang dosa. Dosa sebagai ketidakhadiran komunitas. Jadi ini yang pertama udah paham ya? Udah ya? Oke, yang kedua, dosa sebagai ketidakhadiran komunitas. Coba baca Risma. Dosa sebagai ketidakhadiran. Dosa dengan kata lain harus melihat tidak terutama dalam istilah yuridis sebagai pelanggaran kode moral, tetapi lebih dalam perspektif eksistensial sebagai kegagalan untuk menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Kurangnya kemanusiaan yang sejati. Ini berarti bahwa di atas segalanya dosa adalah hilangnya hubungan atau relasi. Jadi manusia menurut gambar Allah spiritual berarti mengasihi atau sama lain dengan mengikuti model saling mengasihi dari pribadi Allah Tritunggal. Maka keberdosaan sebagai kurangnya kemanusiaan yang sejati adalah keterasingan dari Allah dan dari sesama manusia. Ini adalah ketiadaan persekutuan. Ketiadaan Di neraka, seperti yang diperingatkan oleh Sin Macarius abad ke-4 ketika tidak dapat melihat
wajah atau sama lain. Ya, kita tidak dapat melihat wajah satu sama lain. Kurang terang ya. Oke. Dari cerita ini, dari tulisan ini apa artinya? Kalau tadi kita diselamatkan dari dosa, berarti apa? Iya, kita diarahkan kembali ke sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat ya sesuai tujuan Allah menciptakan kita apa? Jadi serupa dan segambar dan serupa dengan Dia. Ya. Nah, sekarang dosa di sini juga disebut ketidakhadiran komunitas. Nah, dosa itu bukan hanya masalah melanggar hukum atau kamu melanggar moral. Misalnya kamu membunuh, mencuri, itu dosa karena melanggar moralitas. Ya, tetapi lebih dari itu katanya. Dosa itu artinya apa? Kurangnya kemanusiaan yang sejati. Atau dengan kata lain, hilang hubungan relasi manusia dengan Allah. Nah itu. Jadi kalau dengan dosa akibatnya apa? Hubungan kita dengan Allah terputus. Ya, dan akibatnya apa? Kita terasing dari Allah. Nah, kalau Allah itu harusnya saling mengasihi, tapi terputus relasi dengan Allah, akibatnya apa? Kita jadi manusia yang terasing, ya, tidak lagi mengasihi Allah dan sesama. Jadi tidak ada lagi apa? Persekutuan. Ya, oke? Nah, jadi kalau akibat dosa, kan kita diciptakan untuk saling mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tapi akibat dosa, akhirnya apa? Kita jadi ciptaan tujuan awalnya untuk saling mengasihi, jadi nggak tercapai. Ya kan? Bukan saling mengasihi, tapi jadi terasing. Bahkan manusia itu saling membunuh dan sebagainya. Ya karena itu tadi akibat dosa. Jadi kalau kalian ringkas di sini, apa yang bisa kalian ringkas misalnya? Hah? Dosa sebagai ketidakhadiran komunitas artinya kurangnya kemanusiaan yang sejati, hilangnya hubungan dan relasi, dan hilangnya dari tanah biasa. Iya. Jadi kalau dosa sebagai ketidakkomunitas, manusia itu mengalami keterasingan dengan Allah. Akibatnya apa? Iya, akibatnya manusia tidak saling mengasihi Allah dan sesama. Ya. Oke, good. Yang kedua, Batak Risman. Pada ayat yang kita semua perusahaan, jika kita menemukan diri kita dalam kondisi suci dan keterasingan, maka itu sebagai karena kesalahan pribadi sendiri, karena tindakan atau perbuatan keliru yang kita lakukan atas kesalahan pribadi kita sendiri. Dan sendiri, namun bukan hanya itu saja di luar tindakan dosa kita masing-masing. Kita masing-masing sadar bahwa kita terlibat dalam keadaan keberdosan yang mendalam dan mencakup semuanya. Dan ini adalah suatu yang kita warisi sejak lahir. Kita adalah makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa, yang berada di dalam lingkungan yang telah jatuh ke dalam dosa, yang seperti yang telah ditegaskan oleh dalam nyanyian ujian pada hari Minggu sebelum masa Prapaskah, lihatlah aku tidak akan menghentikan bibirku untuk berseru kepadamu. Aku telah jatuh dalam kasih setiamu, kasihanilah aku, meskipun fakta kejahatan tidak perlu diragukan, kekristenan
enggan untuk merinci konsekuensi yang tempat dari fakta ini dalam ranah ini. Kita tidak memiliki definisi dogmatis yang mengikat dalam tidak dapat dibatalkan. Tidak satupun dari 7 konsili ekumenis yang mengeluarkan dekrit tentang kejatuhan dosa atau dosa leluhur, tentang bebas dan anugerah. Oke, jadi memang di dalam Eastern Theology, kekristenan Timur itu tidak ada definisi yang dekrit yang bersifat tetap ya tentang kejatuhan, dosa asal atau kehendak bebas dan anugerah. Jadi kita memang banyak meminjam pengertian-pengertian dari Bapak Gereja. Tapi gereja sendiri tidak mengeluarkan dosa asal artinya gini, kehendak bebas itu artinya begini, tidak ada definisi yang definit gitu ya. Tapi kita bisa belajar nanti dari Ambrosius dan sebagainya tentang masalah ini ya. Oke, nah keadaan yang mencakup semua keberdosaan kita adalah memang ya akibat kondisi yang tadi ya, ilusi tadi yang gagal tadi, lalu terasing ya. Tapi itu bukan karena Allah, tapi kesalahan manusia itu sendiri. Ya. Nah, lalu kita memang semua manusia itu akhirnya terlibat dalam keadaan keberdosaan yang mendalam. Dan mencakup semua area. Nah, ini adalah sesuatu yang kita warisi. Sejak lahir kita adalah makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan ini adalah satu fakta yang kita tidak perlu cari tahu lagi apa konsekuensinya. Kita lihat konsekuensinya ya banyak kejahatan di dunia. Ya, banyak kejahatan, banyak pelanggaran, banyak dosa, ya. Sehingga ya kemanusiaan, keterasingan itu makin terkikis gitu ya. Kemanusiaan kita makin terkikis, keterasingan, ya, permusuhan ya di mana-mana gitu. Oke, kira-kira ini kalian bisa memahami ya. Nah, kita bahas lagi bata generasi. Kontroversi pelajaran adalah sebuah kesengajaan di mana Yunani Timur hanya berubah dalam tingkat yang sangat terbatas. Sementara di Barat, ajaran Saint Augustinus disahkan diakui dengan cara yang memenuhi syarat oleh Konsili Orient kedua tahun 509 dan kemudian oleh 5 dan 6 Konsili Trente tahun 546 sampai tahun ke-7. Di Timur penafsiran yang tepat mengenai dosa asal tidak dimaksud dalam ranah agama, melainkan dalam ranah teologomenon. Memang benar bahwa sebuah teologomenon lebih dari sekedar pendapat pribadi atau spekulasi pribadi dari seorang penulis. Karena ini menandakan sebuah ajaran yang kurang lebih dipertahankan secara luas oleh para bangsa gereja. Namun tentu saja tidak memiliki sifat yang mengikat seperti definisi konflik. Maka marilah kita berhati-hati untuk tidak terlalu menjelaskan tentang asal. Pemimpin yang tepat harus diberikan kepada keragaman pendapat Indonesia. Oke, nah di sini mengatakan bahwa hati-hati kita ketika kita membicara masalah dosa asal, ya. Memang di Barat itu sudah diajarkan yang namanya Agustinus tentang original guilt atau original sin, ya. Tapi itu di Barat ya, ajaran Agustinus. Tetapi di Timur kekristenan memang akhirnya ini ya ada 2 tradisi besar ya. Di Barat itu ya tokoh utamanya memang Saint Agustinus. Di Timur itu ada banyak ya, seperti di Barat itu ya kayak Agustinus, Ambrosius yang kita pelajari itu dari Barat. Tapi kalau di Timur tuh ya nanti ada Cyril, Gregory dari Nisa, ya Basil, John Chrysostom itu dari Timur. Nah mereka tidak pernah merumuskan ya tentang original sin itu atau dosa asal itu, yang ya dari. Tapi mereka memberikan pendapat gitu ya. Teologumenon itu artinya pendapat pribadi dari setiap bapak gereja, tapi bukan menjadi ajaran dogmatis gereja.
tapi sekedar pendapat dari para bapak gereja. Karena memang dalam konsili itu tidak merumuskan ada dosa asal, ya. Oke, jadi hati-hati tidak terlalu mengeraskan doktrin dosa asal ini. Nah, sekarang kita baca posisi ya ortodoksi tentang Kejadian 2 sampai ke 3. Ingat ya cerita tentang Kejadian pasal 2 itu ya dan pasal 3 itu. Oke, coba baca Fitri. Posisi ortodoksi tentang Kejadian 2 sampai 3. Ya. Ketika berhadapan dengan misalnya Kejadian 2 sampai 3, kita dapat membiarkan pertanyaan terbuka sejauh mana hal ini dikasihkan sebagai sejarah dan sejauh mana sebagai mitos. Tentu saja mitos bisa saja benar, tetapi kebenaran yang paling pada tingkat yang berbeda dengan sejarah harfiah. Apakah kisah dalam kitab Kejadian adalah kisah tentang dua orang yang disebut Adam dan Hawa? Ataukah kisah ini mengungkapkan sesuatu yang merupakan bagian dari kisah kita masing-masing? Sekalipun banyak orang Kristen Ortodoks yang tetap menganggap Kejadian 2 sampai 3 sebagai sejarah literal, Gereja Ortodoks tidak berkomitmen pada posisi ini. Pada abad ketiga, Origen telah menunjukkan bahwa Adam bukanlah nama pribadi, melainkan hanya berarti manusia, antropos 10. Sementara menurut Saint Gregorius dari Nisa, wafat tahun 395. Bagian pembuka kitab Kejadian bukanlah sejarah, melainkan ajaran-ajaran yang disamarkan menjadi sebuah narasi. Daripada hanya menekankan pada tindakan ketidaktaatan awal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, banyak bapak-bapak Yunani memilih untuk mengambil pandangan yang lebih puas tentang kejadian. Keselamatan kita seperti yang telah dinyatakan sebelumnya adalah sebuah proses dan bukan sebuah peristiwa tunggal. Oke, jadi kalau Kejadian pasal 2 sampai pasal 3, posisi gereja di timur ya pada saat itu, para bapak gereja memang tidak menetapkan bahwa ini adalah sejarah secara literal gitu. Ya, secara literal. Tetapi memang banyak bapak-bapak gereja yang mengatakan ya itu adalah Adam dan Hawa yang benar-benar orang, benar-benar manusia. Jadi itu bukan rekayasa rekaan penulis saja. Nah, misalnya kayak Origen itu mengatakan itu menunjuk kepada manusia. Ya. Lalu Gregorius dari Nisa mengatakan bahwa ini bukan menekankan masalah apa ya narasi, tetapi memang ada ajaran-ajaran yang menceritakan tentang kemanusiaan kita, ya, ada Allah yang menciptakan manusia, lalu ada tentang kejatuhan, gitu. Sehingga para bapak gereja menganggap ini bukan mitos, ya, bukan mitos, bukan Adam dan Hawa itu bukan beneran tidak ada, bukan, benar-benar adalah manusia seperti kita gitu. Makanya nama Adam itu kan artinya apa? Manusia. Hawa itu artinya apa? Perempuan gitu. Ya. Adam artinya manusia. Nah, Hawa itu artinya perempuan. Tapi apakah ada orang yang bernama Hawa pada waktu itu? Nah, gereja tidak merumuskan itu ada atau tidak. Tetapi pendapat para bapak gereja mengatakan ya ada secara literal. Secara literalnya ada. Gitu ya. Secara literalnya ada. Memang ada orang yang bernama Adam dan Hawa. Gitu. Oke. Jadi semua masing-masing pendapat bapak gereja mengatakan yaitu memang ada Adam dan Hawa. Yang dikatakan, yang dinamakan Adam dan Hawa yaitu benar-benar adalah manusia laki-laki dan manusia perempuan. Bukan rekaan Musa atau penulis kitab Kejadian gitu ya. Oke. Coba baca berikutnya Eka. Hal yang sama juga berlaku untuk penyatuan. Bagi seorang penulis seperti Saint Athanasius dari Alexandria,
Bapak tahun 1933. Kejatuhan bukanlah sebuah peristiwa yang terisolasi, melainkan sebuah perkembangan yang bertahap dan progresif. Dalam membahas atasnya tentang subjektivitas dalam Bapak karyanya On the Incarnation of the Word, jauh dari menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada Adam dan Hawa, yang melihat mereka tidak lebih dari sekedar menggerakkan sebuah perkembangan yang sedang berlangsung yang kemudian diteruskan dengan mantap oleh anak cucu mereka. Manusia bergerak maju sedikit demi sedikit ke dalam ketidaktahuan dan kerusakan yang terus meningkat. Tulis Athanasius, manusia rasional yang diciptakan menurut gambar sedang dilenyapkan dan karya yang diciptakan oleh Allah sebaliknya. Kita melihat penggunaan bentuk imperfect tense sedang dilenyapkan, sedang dihancurkan, bukan sudah. Kejadian itu bersifat kumulatif. Oke. Nah, tadi kalau tentang penciptaan, ya, tentang penciptaan itu ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu cerita berikutnya kan satu nih. Nah, bagaimana pandangan Bapak Gereja? Misalnya dari Athanasius mengatakan bahwa apa? Kejatuhan itu bukan satu peristiwa yang terisolasi, tapi satu perkembangan yang bertahap dan bersifat progresif. Ya, nah sehingga kejatuhan itu bukan sepenuhnya pada Adam dan Hawa, tetapi ini juga melibatkan nanti anak cucu mereka. Jadi bersifat kumulatif. Makanya bukan hanya dosa asal, tetapi dosa nenek moyang. Ya, memang Adam dan Hawa bersalah, iya. Tapi keturunan-keturunan mereka juga ikut bersalah. Nah, maka dosa itu makin lama makin kumulatif, makin bertambah, makin hebat. Ya. Nah, gitu. Jadi manusia bergerak maju sedikit demi sedikit dalam ketidaktahuan dan kerusakan yang terus meningkat. Ya. Nah, maka ada bentuk imperfect tense ya di situ ya. Artinya sedang dilenyapkan, sedang dihancurkan. Jadi kejatuhan itu bersifat kumulatif. Ya. Sehingga kita lebih memilih bahwa dosa itu bukan hanya semua ditimpakan kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada nenek moyang. Nah, nanti kita bahas efek dosa itu apa, efek dari kejatuhan itu apa. Apakah rusak total gambar Allah, tidak ada lagi gambar Allah dalam diri manusia, atau seperti apa efeknya? Ya, kita break dulu. Nanti kita masuk lagi setelah 10 menit ya.